Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, bertemu kembali sama saya Dian Rana dan hari ini ya, tanggal 12 April tahun 2025, kembali kita bertemu untuk melihat situasi terbaru di Ibu Kota Nusantara. Tapi ngomong-ngomong ini udah masuk ke pertengahan April aja nih ya, ini cepet banget waktu berlalu, nggak kerasa ya, tiba-tiba udah pertengahan April aja. Nah hari ini ya teman-teman semua, kita akan fokus melihat ke kawasan yang nantinya menjadi pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Kita akan lihat kondisi terbaru ya, setelah Lebaran di lokasi Sub WP 1B. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman semua yang baru bergabung, salam kenal dari saya Dian Rana dari Ibu Kota Nusantara. Oh ya, besok kan hari Minggu tuh ya, kita akan lihat besok ke kawasan inti Nusantara lagi. Kalau waktu kemarin kan waktu pas habis Lebaran itu kan ramai sekali ya, dikunjungi ribuan setiap hari. Nah besok hari Minggu kita akan lihat apakah sama suasananya. Nah kali ini kita akan coba keliling-keliling lagi di kawasan yang nantinya menjadi pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Kita akan coba melihat situasi lapangannya dan juga rumah sakit ya, rumah sakit yang dekat dengan PSSI dan juga ke kawasan-kawasan lain. Dan buat teman-teman semua ya, kita mulai pantauan kali ini. Oke, kita mulai ya pantauan kali ini ke lokasi pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Ini saya dari arah lokasi Intiland ya, di sebelah kanan kita ini kan nantinya ada lokasi Intiland. Ini jalan akses menuju ke lapangan pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Jadi bawah kita ini adalah lokasi untuk nantinya di kawasan ini kan ada 8 lapangan, berarti nanti akan ada di sekitar sini juga ya. Sisa lapangannya kan saat ini baru ada 3 ya, berarti ada masih 5 lapangan lagi. Nah nantinya di kawasan ini akan dibangun lagi 5 lapangan lagi di kawasan ini. Oh ya, kemarin juga kan ada ada informasi bahwa Gubernur Kaltim mengharapkan Stadion Palaran Samarinda itu dijadikan GBK-nya IKN. Menurut kalian gimana? Setuju nggak? Kalau menurut saya, karena sudah ada jalan tol yang menghubungkan antara IKN, Balikpapan, Samarinda, ya jaraknya nggak terlalu jauh, apalagi nanti kalau sudah ada GBK-nya IKN gitu ya, dimanapun itu yang penting ada di sekitar IKN menurut saya. Jadi kita menonton secara langsung itu sering. Kalau sekarang kan kalau mau nonton secara langsung harus melalui melalui berbagai akses, ada mungkin pesawat, jalan darat dan lain-lain. Ya semoga aja nanti kalau sudah ada di IKN, kita yang ada di Kalimantan ini bisa menonton secara langsung ya, sering-sering menonton secara langsung kegiatan ini Timnas Indonesia, amin. Nah ini kita sudah sampai di lokasi lapangan pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Ini kalau kita lihat ya, beberapa lapangan, 2 lapangan ini kan rumput alami yang sana yang satu itu rumput sintetis. Ini akan kita coba kelilingin dulu di kawasan ini untuk melihat situasi terbaru di sekitar pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Kebetulan juga kan beberapa hari terakhir ini udah masuk musim penghujan ya, hampir setiap hari hujan. Kemarin juga hujan deras banget di kawasan IKN ya. Kalau di tempat teman-teman gimana? Kalau di sini masih sering ya, lebih sering hujan ketimbang panasnya. Jadi dengan banyak hujan, pohon-pohon yang ditanam itu diharapkan bisa lebih cepat cepat subur, cepat tumbuh tunasnya. Ini kan kalau kita lihat di sekitar ini training center itu udah ditanamin pohon-pohon juga ya di sekelilingnya. Dan ada juga kalau kita lihat masih belum ada kelihatan tunasnya tuh ya. Semoga dengan banyaknya hujan, tunas-tunas dari pohon-pohon itu segera muncul dan merimbunkan kawasan ini. Dan nantinya kalau kawasan ini rimbunkan, teman-teman yang latihan di sini ya, dari timnas nanti latihan di sini PSSI itu lebih adem ya nggak sih? Oh ya, buat teman-teman semua yang baru bergabung di kawasan ini juga sudah ada itu tuh ya, ada SPKLU ya, tempat pengisian listrik umum ya di kawasan training center ini. Ada 2 terminal ya, satu untuk mobil, satu untuk sepeda motor. Nah ini situasi terbaru di pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN teman-teman. Kita doakan aja semoga pusat pelatihan ini segera diaktifkan ya, diresmikan dan diaktifkan supaya kita bisa melihat nih keramaian para pemain yang berlatih di sini. Dan kita akan lebih sering-sering nih melihat ya, menengok ke sini. Kalau saat ini kan belum ada kegiatan, jadi ya kita pantauannya paling seminggu sekali gitu. Kalau nanti pada saat sudah ada kegiatan,
mungkin bisa jadi tiap hari kita akan pantau gitu, akan lihat kegiatan-kegiatan di sini. Karena kalau sudah ada kegiatan kan seru nih ya. Kalau saat ini ya kita lihat ya hampir seperti kemarin gitu, tapi ya paling tidak kita bisa melihat, oh seperti ini, oh minggu ini udah seperti ini, oh minggu ini jadi seperti ini gitu. Hanya seperti itu, tapi kalau nanti sudah ada kegiatan kan seru nih ya, kita bisa mungkin kalau ada kesempatan kita akan bisa wawancara yang berlatih di sini nih, gimana perasaan mereka dan lain-lain. Nah ini kita lanjut ke lokasi Mayapada Nusantara ya, yang ada di IKN ini kan juga tuh dari Istana Garuda nggak jauh kan, jadi dari arah KIPP ke sini itu sekitar 10 menit ya dari arah KIPP. Dan kebetulan Rumah Sakit Mayapada ini dekat dengan pusat pelatihan PSSI ya. Selain ini juga ada nantinya kalau kita lihat di sana yang masih dibangun itu ada Rumah Sakit Abdi Waluyo. Tapi belum selesai ya kalau kita lihat. Nah yang sudah selesai dan beroperasi ini Mayapada Hospital ini ya, Rumah Sakit Mayapada ini yang dekat dengan pusat pelatihan PSSI. Jadi sayang kan kalau sudah ini udah beroperasi nih ya, tinggal pusat latihannya nih kapan diresmikan dan diaktifkan. Jadi lebih seru ya kita lihat nanti di kawasan ini. Ini rumah sakitnya udah siap nih ya jika terjadi sesuatu sama pelatih atau sama pemain gitu. Ini sudah siap nih untuk rumah sakitnya, tinggal training centernya nih ya untuk segera diaktifkan. Amin. Oke, kita lanjut lagi melihat ke kawasan-kawasan lain ya di sekitar sub BP1B ini. Jadi kan nantinya di sekitar sub BP1B ini akan ada juga pembangunan perbankan ya yang di sini. Tidak jauh dari kawasan ini juga ada pembangunan perbankan, dan juga di sekitar sini juga ada ini ya teman-teman, lagi dipasang pipa untuk air bersih dari arah Bendungan Sepaku Semoy dan juga Bendung Intek. Nah ini kalau kita lihat juga sudah ada embung-embung juga yang sudah di ini ya di kawasan pusat pelatihan PSSI ini. Di bawah sana sudah siap juga 4 asrama pemain ya. Jadi 2 itu informasinya dari APBN, 2 dari ini ya dari apa? Lupa saya tuh kan. Pokoknya itu ya, yang 2 dari APBN, yang 2-nya dari FIFA. Tuh, sampai lupa-lupa juga saya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk lihat ke arah perbukitannya ya. Ini kan tadi kita sudah lihat situasi di pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Kita akan lanjut melihat ke arah perbukitannya. Bagaimana situasi kali ini ya, dan pemandangannya dari sini. Kalau di sini ya kalau kita lihat ya, cakepnya itu saat ini kan banyak pepohonan yang merimbunkan kawasan ini ya, pepohonan kayu eukaliptus. Semoga nanti pada saat diubah lebih cantik ya, lebih apa ya, lebih enak juga ya dipandang dan lebih segar pastinya kan. Kalau saat ini kan pohon-pohon ini pohon satu jenis ya yang ada di sini. Tapi nanti kalau sudah ditanam kan banyak banget pohon-pohon yang berbeda jenis, sehingga pada saat kita ada di sini itu menghirup udara yang sangat segar. Saat ini juga udah segar teman-teman. Kalau teman-teman datang ke sini di pagi hari atau di sore hari, kalian itu bisa menghirup udara yang sangat segar kayak wangi-wangi pepohonan gitu nah teman-teman. Kalau di sekitar kawasan training center, tuh kan saya masih aja ya training center, pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Nah ini kita lanjut lagi ke lokasi perbukitannya untuk melihat bagaimana sih keindahan ya kalau seumpama pada saat pagi. Ini saya ngambil di pagi hari ya teman-teman. Kebetulan juga cuacanya bagus di pagi hari ini di kawasan sub BP1B. Jadi nantinya di sini ya berkumpul juga selain pusat pelatihan ada juga rumah sakit dan juga perbankan teman-teman. Nah ini dia ya pohon-pohon yang mungkin teman-teman yang baru bergabung, sebagai informasi pohon-pohon yang cantik ini adalah pohon eukaliptus atau pohon industri ya. Jadi kebun kayu yang ditebang dan tanam ya, yang dipanen setiap 6-7 tahun sekali. Jadi nantinya kan kalau sesuai perencanaan, nantinya itu di setiap dekat gedung-gedung yang dibangun atau lokasi-lokasi yang dibangun, itu kan ada dibangun juga ruang terbuka hijaunya. Nah, di sana itu akan diganti nih pohon-pohon ini menjadi pohon-pohon yang sudah disiapkan di setiap persemaian. Di sini kan sudah ada persemaian juga ya. Di sub BP1B ini ada persemaian juga, dan juga ada persemaian juga mentawir. Jadi ada 2 persemaian yang siap menyiapkan bibit-bibit pohon yang akan ditanam di sini. Nah, ini dia ya teman-teman semua, situasi dari arah perbukitan ke arah training center, tuh training center lagi kan, ke arah pusat pelatihan ya, pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN.
selalu ya, selalu dan selalu kita doakan semoga pusat pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya bagi para pemain ya, pemain timnas Indonesia dan semua yang memakai pusat latihan ini. Semoga aja segera diresmikan juga nih ya. Kita tunggu, semoga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini sehingga kita tuh mungkin nanti tiap hari deh kita akan coba ke sini ya. Kalau sekarang paling seminggu sekali. Nah itu tadi teman-teman semua pantauan kita di lokasi pusat pelatihan PSSI yang ada di IKN. Bagaimana menurut kalian untuk pantauan kali ini? Pokoknya selalu kita doakan bersama ya. Semoga kawasan ini segera diresmikan dan segera aktif beroperasi ya. Supaya kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang nantinya meramaikan kawasan ini. Kita tidak sabar sudah ya, saya sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana training center ini ya dipakai oleh timnas Indonesia untuk berlatih. Pokoknya selalu kita doakan bersama ya, semua progres ya, bukan cuma pusat latihan ini, semua progres yang ada di IKN berjalan lancar dan tentunya teman-teman yang mengerjakan selalu diberikan kesehatan. Oke, kali ini saya udahi dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Saya Dian Rana pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.